kenalin, gue Elvira Monalisa, mahasiswa semester 5, jurusan Branding Prasetya Mulia, yang akan memandu Ngobrol Brand. Oke, hai Brandmate, balik lagi nih di episode terbaru Ngobrol Branding, bersama gue Elvira, mahasiswa Branding angkatan 2019, dan tentunya gue hari ini akan ditemani oleh rekan gue. Hai Ko. Hai Brandmate semuanya. Kenalin dulu nih. Buat yang belum tahu, nama gue Marco Darmawan. Gue jurusan branding angkatan tahun 2020. Mana nih mau? Kita mau ngapain hari ini? Jadi tuh kayak sesuai temanya, hari ini kita bakal ngomongin sedikit tentang consumer behavior nih. Jadi salah satu event yang bergengsi di anak S1 Branding. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan narasumber juga nih, perwakilan dari pemenang consumer behavior tahun 2020. Nah, mungkin Fanny, hai Fan, mungkin boleh Halo. kenalin diri lu dari nama, jurusan, dan juga angkatan. Oke, jadi nama gue Enzina Fani, biasa dipanggil Fani, gue dari jurusan branding angkatan 2020. Oke, buat permulaan nih. Gue tuh mau tahu, sebenarnya lu tuh kenapa sih masuk ke jurusan branding Prasmul gitu? Kan di Prasmul tuh kan jurusannya ada banyak gitu kan. Terus kayak yang terkenal itu bisnisnya daripada branding. Terus kenapa kira lu lebih milih branding? Eh, Pertama, karena cuma tertarik masuk Prasmul kan. Terus waktu itu tuh sekolah gue sempet diundang Prasmul, kayak boleh datang ke Prasmul, ke open house. Terus kayak gue nanya semua booth yang ada. Waktu itu kan pas Prasmul anjing acara itu kan boleh nanya-nanya kan, kayak ada cutting yang nanya-nanya. Terus waktu itu gue ngobrol di booth, semua jurusan gue tanya-tanyain dah. Terus waktu gue nanya jurusan branding, penjelasannya tuh kayak menarik banget. Kayak gue suka banget, kayak dia bilang kita, salah satu yang menurut gue suka waktu awal SMA tuh, gue dijelasin sama Halo Cutting tentang consumer behavior. Jadi katanya kayak kita bisa tahu perilakunya konsumen dan lain-lain. Terus menurut gue kayak menarik banget. Apalagi dia juga bilang kayak tugas akhirnya kayak setiap semesternya itu bakal ada lomba. Menurut gue tuh menarik banget sih. Makanya kayak gue pengen join S1 branding gitu. Wow, pas banget nih ya. Kayak kita ngundang Fanny karena juga dia tuh tertarik masuk ke S1 Branding Prasmul karena ada consumer behavior-nya nih. Nah, kita pengen gali lebih dalam lagi nih, Van. Boleh ceritain ke kita nggak sih, apa sih ekspektasi lu di awal gitu ya, kalau belajar CB itu apa, dan setelah lu jalanin beberapa bulan, lu di semester 1, dan akhirnya lu ngerasain CB itu, sebenarnya CB itu ngebahas tentang apa gitu? Ekspektasi pertama gue sih dari namanya ya, consumer behavior, berarti perilakunya konsumen gitu. Nah, setelah gue ngejalanin tuh kayak gue suka banget sama CB karena kayak dia bukan teori aja gitu. Apalagi dosen gue waktu itu yang ngajar tuh bener-bener dia tuh ngomonginnya tuh apply ke bisnis, apply ke kayak brand. Jadi kayak kita bener-bener tahu dari sisi brand. Nah, terus kayak gue sukanya tuh kayak kita tuh belajar tentang perilaku konsumen, tapi bukan perilakunya doang. Kayak kita disuruh research sendiri, study case, misalkan kayak perilaku konsumen terhadap brand A, brand B, kita tuh bener-bener diajarin dan disuruh nyari sendiri gitu loh. Kita kayak belajar tentang motivasi konsumen, kayak gimana konsumen ngelakuin pembelian, apa yang ngedorongnya. Terus menurut gue yang paling menonjol dari consumer behavior ini tuh tugas akhirnya nih. Kayak kita disuruh bikin consumer persona. Itu tuh kayak gabungan dari awal CB sampai akhir CB, itu tuh dijadiin satu namanya consumer persona. Itu tuh kita belajar kayak eh kita buat kayak orang-orang baru, kayak target market kita dijelasin gitu, jadi sebuah persona baru. Nah, itu tuh gunanya buat kayak biar kita tuh tahu secara detail target market kita tuh gimana. Dan menurut gue tuh bener-bener guna banget buat bisnis. Itu kayak dasarnya anak branding, dah menarik banget pokoknya. Wah, iya sih. Sejujurnya persona itu juga salah satu hal yang udah ditanamin sama anak branding sih dari semester 1, dan nantinya lu akan selanjutnya consumer journey, consumer insight juga bakal tetap ngegunain si core itu si persona itu. Bener Supaya banget. mungkin tujuannya kayak biar kita tuh target marketnya nggak salah gitu ya. Kita kayak berfokus pada target market yang memang kita pengen tuju sih, itu tujuannya kalau gue dapetnya dari situ. Nah, tadi lu sempat singgung sedikit tentang dosen gue tuh kayak bilang ini tuh bakal penting nih untuk bisnis ke depannya. Kalau lu sendiri udah pernah ngerasain kayak ilmu consumer behavior itu penting gak sih kayak untuk bisnis lu, atau mungkin nanti kehidupan lu ke depannya di office gitu? Mungkin gue ada ngerasain
dari pertama kayak gue join project gitu kan, gue juga join himanya S1 Branding kan. Itu tuh ada kayak project-project yang kita nanganin klien gitu. Nah, di situ tuh kayak ternyata di dunia bisnis yang aslinya kayak nah klien-klien tuh juga butuh banget consumer persona. Jadi waktu gue nanganin beberapa project klub itu himanya S1 Branding, mereka tuh kayak bener-bener yang dasar awalnya juga disuruh cari consumer persona. Karena dari brand agensinya itu juga bilang kalau emang persona tuh penting banget sebagai dasar kalau kita tuh mau nentuin target market kita, terus kayak mau tentuin bisnis kita tuh gimana buat nentuin strategi marketingnya. Jadi menurut gua yang diajarin di Prasmu yang kayak sekedar teori, tapi bener-bener yang di-apply pas nanti kerja, apalagi kalau lu anak branding gitu. I see. Benar-benar. Relate sih. Sebenarnya juga aku beberapa kali juga merasa memang persona itu penting bagi buat menentukan suatu segmentasi dari pasar itu kan persona itu sendiri. Nah, gue pengen tahu nih, ketika lu lagi di acara Consumer Behavior 2020 kemarin nih, lu tuh megang brand apa sih sebenarnya? Dan menurut lu sendiri, apa yang paling menantang ketika lu menghandle brand tersebut? Gue dulu ngemegang brand Sabu Hachi. Nah itu tuh gue yang paling menantang tuh, apalagi tahun lalu kan COVID tinggi banget kan. Jadi menurut gue yang paling menantang tuh pas cari datanya secara online sih. Karena buat cutting angkatan sebelum gue tuh, mereka tuh dapat tugas ini tuh dikerjanya offline kan. Jadi kayak mereka bisa cari data dengan offline, bisa datang ke outletnya. Dan sedangkan waktu tahun gue itu COVID-nya bener-bener lagi tinggi dan kita tuh bener-bener ngandelin data online. Kita kalau kayak mau nyari responden itu juga kita harus kayak SKSD di internet lah kesannya, kayak orang dari Instagram secara random, dari Facebook, dari Twitter. Gue kayak nanya-nanya kenalan orang tua gue, kenalan temen gue, kayak bener-bener secara online tuh menurut gue menantang banget sih. Terus dan yang menurut gue menarik tuh waktu tugas, walaupun namanya tugas akhir tapi waktunya tuh termasuk mepet gitu, jadi kayak bener-bener time management gue diuji. Apalagi kan tugas akhir itu bukan cuma satu matkul CB ini kan, semua matkul ada tugas akhirnya, jadi kita harus bener-bener time managementnya lah. Dan menurut gue yang ini yang paling menantang sih, karena waktu dapat kabar final kita senang, tapi kayak takut karena ternyata pas final ini kita harus presentasi di depan CEO-nya. Jadi kan kayak kita kan kalau pas di depan dosen kita bisa kayak istilahnya kayak so tahu, so asik gitu lah. Nah kalau di depan CEO kan kita harus proper, terus kita nggak boleh so tahu gitu karena dia yang paling tahu sama bisnisnya dia kan. Jadi menurut gue yang paling menantang tuh waktu presentasi depan CEO-nya tuh gue takut salah kasih insight gitu. Karena itu menurut gue bakal malu. Iya, benar-benar. Ya, dari cerita lu yang gue tangkap tuh memang nantang gitu. Tadi kita langsung di hadapan CEO-nya, dilihat orangnya langsung, kita harus kayak Ya. jaga sikap, ngomong nggak boleh nyepasnya loh. Suka duka ketika lu megang brand Shabu Hachi itu sebenarnya apa sih? Suka ya, kalau sukanya itu gue suka karena bisa belajar secara langsung gitu loh. Kayak beda sama kelas kan, kalau study case itu kan lebih kayak kita juga cari-cari data dari internet gitu kan. Kalau pas di final ini, pas gue megang Sabu Haji, gue udah bisa belajar secara langsung, terus kayak ngurus brandnya secara langsung, itu kayak menurut gue nambah pengalaman. Apalagi waktu itu tuh gue bener-bener belum ada pengalaman kayak kerja sama brand gitu kan. Nah, terus bener-bener gue tuh yang sukanya juga, itu kan tugas akhir itu kan selalu kerja kelompok kan. Nah, pas itu karena hektik banget, kita bener-bener setiap hari kerkel-kerkel itu kayak bener-bener selain capek, tapi itu juga bawa kenangan asik sama teman kelompok gue pas semester 1. Kayak kita capek bareng, kita kerkel begadang bareng. Itu jadi kayak sambil ngobrol, sambil ngerjain, sambil deket lah. Apalagi pas itu kan online, belum bisa ketemu sama temen-temen gue yang baru itu. Tapi melalui ada tugas akhir ini, gue jadi bisa bonding juga nih. Mungkin dukanya yang kayak tadi gue udah bilang, capek banget sih karena selain waktunya mepet, terus persaingannya bener anak Prasmul tuh kalau soal kayak gini tuh ketat banget lah, kayak semua orang hebat banget, kayak bukan gue doang tapi bener semua kelompok tuh hebat. Terus juga kayak semua matkul ada tugas akhirnya kan, dan bener-bener kayak abis kerkel CB gue kerkel matkul lain, kerkel ini kerkel itu, kayak bener-bener hektik banget lah. Itu mungkin dukanya sih, kayak capek begadang. Ya. Nah, tadi tuh udah ngomong soal suka duka. Nah, dari suka duka itu apa aja yang lu bisa pelajari dari event consumer behavior tahun 2020 kemarin?
kalau megang brand Sabu Haji? Yang bisa gue pelajarin sih kayak kalau lu pada mikirnya yang kayak dijelasin dosen secara nggak gitu penting, menurut gue itu penting sih karena dari teori-teori itu kita benar-benar bisa apply. Terus menurut gue yang bisa gue pelajarin kalau buat tugas akhir ini ya kayak jangan malu sih. Gue waktu awal-awal ngerjain tugas kayak kita cari data, gue mikir kayak malu banget gak sih kayak kita nge-reach random person di internet kayak nggak, itu kan kayak malu banget kan. Terus pas udah kayak lama-lama kita mikir kayak ya udahlah apa aja buat tugas lah apa aja. Kita benar-benar kayak ngerit terus kayak nanya-nanya cutting gitu kayak agak malu cuma kayak jangan malu-malu lah. Mereka juga ngerti, orang yang kita tanyain ngerti, terus cutting-cutting yang kita tanya juga ngerti, terus kayak konsultasi ke dosen tuh juga penting banget, kayak jangan malu-malu buat nanya-nanya pokoknya. Terus mungkin yang bisa gue pelajarin lagi tuh yang tadi gue bilang time management sama kerja kelompok sih. Sama kayak awalnya tuh pasti bingung kan mau mulai dari mana. Terus kayak semua orang pasti, semua kepala punya cara pikirnya sendiri, punya insight-nya sendiri. Mungkin kayak lu bakal kayak bingung dengerin insight temen kelompok lu kayak banyak banget. Tapi menurut gue tuh lu harus dengerin satu-satu. Masing-masing orang tuh punya insight. Dan mungkin bisa ada satu yang in charge buat ngumpulin dan nanti buat kayak kasih kesimpulan mana yang bagus, mana yang enggak. Karena kalau misalkan lu kayak mikir insight gue udah bagus, gue nggak butuh insight dari temen gue yang lain, itu sayang banget sih. Karena waktu pas zaman gue dulu ya, setiap orang tuh bener-bener at least punya satu insight yang satu sama lain tuh nggak kepikiran gitu. Jadi kayak bener-bener harus kerja kelompok lu diuji lah. Oke. So, dari tadi gue dengerin kayak ngobrol tuh kayak menarik banget. Apalagi kayak Fanny tuh bener-bener antusias sama event consumer behavior ini, gue lihat. Nah, nggak kerasa banget nih, kita tuh kayak udah di pertanyaan terakhir nih. Mungkin Fanny boleh kasih tahu kita semua nih, mungkin selain tips jangan malu-malu untuk cari interviewer, mungkin apalagi nih tips dan trik untuk mahasiswa baru untuk menghadapi CB nih ke depannya. Gitu. Oke, mungkin buat mahasiswa baru tuh yang kayak tadi gue udah bilang, kayak selain jangan malu-malu dengerin anggota lu satu sama lain, itu mungkin kayak jangan sampai uh, mepet-mepet ngerjainnya, karena ternyata interview orang, lu kan nggak lu tuh pasti nggak interview 2-3 orang lah. Menurut gue semakin banyak lu interview orang, lu bakal semakin dapat insight yang tebel gitu. Nah, jadi kalau bisa lu interview orang sebanyak-banyaknya, nah oleh karena itu lu jangan sampai ngerjainnya mepet-mepet gitu. Terus kalau bisa lu jangan sampai buang-buang waktu buat interview orang yang salah. Jadi kayak lu nggak bisa interview semua orang, tapi lu harus pertama tentuin dulu orang yang lu interview tuh kira-kira bisa kasih insight yang bagus nggak, atau nggak kayak orang yang interview nih pernah ada hubungannya sama brand itu nggak, terus kayak kira-kira cocok nggak. Jadi lu harus bener-bener paham dulu nih, jangan sampai lu udah interview 1 jam, setengah jam, terus kayak ternyata insight-nya kayak kurang, atau bahkan nggak nyambung gitu. Terus mungkin jangan malu buat nanya cutting sih, karena bener-bener nanya cutting tuh mereka kan udah pernah duluan kan, dan tanya aja cutting yang kalian kenal, atau tanya misalkan kalian kan punya Lobster kan, mungkin Lobster kalian punya kenalan anak branding, kalian bisa nanya-nanya, atau mungkin kalau kalian nggak kenal siapa-siapa boleh nanya gue atau nanya-nanya kakak-kakak di sini juga boleh kan, kalian kan branding kan. Terus kayak bisa konsultasi ke dosen kalau dosen kalian mau sih. Cuma soal gue dosen branding tuh baik-baik semua, pasti kalau kalian bilang mau konsul, mereka bakal okein asal kalian mintanya dengan baik-baik gitu. Terus mungkin kayak cari bener-bener mikir out of the box lah, jangan kayak terpaku sama teori sama terpaku sama apa yang udah ada gitu. Bener-bener lu bisa berpikir gila, terus nanti kalau yang bagus lu apply gitu. Terus sama mungkin apalagi kalau nanti CB kalian masih online ya, menurut gue kayak bagus banget kalau lu bisa nyari insight-insight tuh di platform yang orang-orang gak kepikiran. Kalau pasti kan beberapa orang mikirnya cuma kayak dari lu interview orang-orang yang lu kenal kan. Menurut gue lebih bagus kalau lu bisa nyari orang-orang random di internet. Misalkan kayak dulu gue megang brand Sabu Hachi, berarti waktu itu gue cari ke page-nya Sabu Hachi di Instagram, Twitter, di Facebook. Terus gue kayak approach orang-orang yang suka komen, atau dari followers, likers gitu. Tapi kayak gue prosesnya baik-baik gitu, kayak misalkan kayak pakai salam lah, minta tolong, berkenan atau enggak. Kalau orang nggak berkenan nggak apa-apa, nggak usah paksa, tapi pasti dia yang berkenan. Nah yang berkenan nanti tuh kayak lu tanya gitu. Jadi kayak jangan sampai malu buat nyari responden. Mungkin itu kali ya tipsnya. Sama itu sih, kerja kelompok lu harus dikencengin lah. Kayak bener-bener kerja individu-individu gini susah sih, karena lu bakal ngumpulin insight dari beda-beda kepala, dan itu bakal dipakai banget. Oke.
Ya intinya jangan pernah malu lah ya untuk cari cara apapun untuk mendapatkan insight dari orang-orang yang memang terkait dengan brand yang lagi dicari gitu insight-nya. Bener Nah, banget. mungkin kalau misalnya gue bisa conclusion-nya nih, dari tadi kita udah bicara kayak 15 menit gitu kan. Consumer behavior itu salah satu event yang bakal ada dan dilewati oleh seluruh angkatan di semester 1 gitu, khususnya di major branding. Nah, kalian juga akan ngerasain gimana caranya ngehandle brand-brand terkenal kayak Fanny, gue, dan juga Marco gitu kan. Nah, Fanny mungkin tadi Sabu Hachi, gue kemarin dapetnya Blue Band gitu. Nah, tentunya di consumer behavior ini tuh bukan hanya kita belajar cuman teori doang ya, tapi kita langsung mempraktekkannya ke real life. Dari teori yang dijelasin dosen, kita praktekin secara langsung, dan seperti yang kita tuh juga bakal langsung presentasiin ke CEO-nya. Which is itu tuh kayak nggak semua orang punya opportunities itu. Jadi kalian harus bersyukur tuh bisa dapat opportunities itu. Dan juga mungkin suka dukanya udah dijelasin sama Fanny. Jadi kalian bisa langsungin denger podcast ini aja. Dan juga mungkin beberapa tips dan trik tadi itu adalah jangan pernah malu untuk explore semua cara untuk mendapatkan insight yang akan nantinya kalian olah. Dan juga tanya cutting aja gitu kalau bisa kalian kehilangan arah. Fanny siap nih untuk membuka lowongan Q&A. Terus juga jangan pernah takut sih sebenarnya itu. Dan saat inilah kalian tuh bisa explore semuanya gitu di kuliah ini. Ketika kalian salah, bakal ada orang-orang yang kasih tahu kalian jalan benernya gimana. Nah, nanti ketika kalian di luar kuliah, mungkin kalian nggak bakal lagi nih dikasih tahu arahnya harus kemana-kemana. Oleh karena tetap harus eksploratif nih teman-teman. Oke, jadi gue juga mau say thank you nih sama Fanny udah temenin kita selama 17 menitan untuk ngobrol santai bareng gue dan Marco. Dan juga gue pengen terima kasih juga untuk Brandmate yang udah dengerin podcast kita. Kalau misalnya Brandmate masih kepo dan pengen tahu podcast selanjutnya, kalian bisa ikutin podcast kita di Spotify dan juga di YouTube. Nah, oke. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, Van. Oke, thank you semua. Bye. Bye-bye. Hai, terima kasih semuanya. Gue dan rekan gue seneng banget nih bisa mandu Ngobren episode kali ini. Oh iya, Ngobren selalu ada episode terbaru di setiap bulannya ya, di YouTube dan juga di podcast S1 Branding. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @brandingprasmul untuk info lebih lanjut. Stay tune!